Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang malam ini, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun kembali. Tuhan kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau persiapkan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau berikan pengurapan yang khusus, sehingga hamba-Mu akan mengatakan seperti yang Bapa mau katakan. Sucikan kami semua Tuhan, layakkan kami semua dari sisa waktu ini, dari pertengahan sampai akhirnya, kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama berdoa, boleh menyembah Tuhan, boleh mengagungkan Tuhan. Saudara, di dalam tema kita hari ini kita akan membaca yaitu tentang jagalah dirimu, yang saya catat di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 berkata demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Bapak Ibu, ini peringatan Tuhan Yesus supaya berjaga-jaga. Ya, artinya dalam berjaga-jaga ini saudara, kita itu harus menjaga diri kita, itu harus menjaga secara benar. Itu akan menjadi bagian kita dalam menjaga diri. Ya. Ini terkait dengan keselamatan kekal Bapak Ibu, bahwa kita nanti akan masuk ke dalam kekekalan, keselamatan. Nanti kita akan, kita sudah menghadapi tantangan, rintangan, supaya iblis itu bisa menggagalkan rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan tidak menghindarkan ternyata kepada kita dari hal-hal yang dapat menggagalkan kita sampai kepada kekekalan atau kepada kerajaan surga. Sehingga kita akan menjadi anggota keluarga Allah. Iblis ini akan berusaha supaya manusia-manusia atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan digagalkan, supaya mereka tidak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Hal ini sama dengan apa, saudara? Seperti bangsa Israel. Seperti bangsa Israel, kalau saudara membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-6, coba mari kita lihat dulu saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, 1 Korintus 10 ayat yang ke-6, mengatakan, semua itu ditulis sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita mengingini hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dalam ayat yang ke-11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan saudara, kalau dalam Lukas tadi mengatakan kita harus berjaga-jaga atau berjaga diri dengan adanya pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, karena hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan itu akan datang.
Lalu dalam 1 Korintus ini menjadi sebuah peringatan. Saudara, kalau Anda membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ini sebenarnya peristiwa perjalanan Israel yang sudah dicatat sekitar ribuan tahun yang lalu, mungkin 2000 tahun yang lalu, lebih, saudara. Ya, Paulus mengangkat kembali ya tentang peringatan ini kepada kita. Peringatan supaya kita itu jangan menjadi seperti orang-orang Israel yang akhirnya gagal untuk masuk ke tanah Kanaan dan 23.000 orang akhirnya harus mati di di padang gurun ini, saudara. Ini menjadi contoh kepada kita. Ini menjadi peringatan kepada kita. Artinya bahwa hidup kita itu harus serius, saudara, memperkarakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mengarah kepada sorga yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Kalau Tuhan berkata, jagalah dirimu, artinya siapa yang harus menjaga kita, Bapak Ibu? Tuhan atau kita? Ini Tuhan berkata, jagalah dirimu. Artinya kita, saudara. Kita sendiri yang harus menjaga. Jadi selama ini kita salah sebenarnya. Tuhan jagai saya, Tuhan. Ya. Sebenarnya kata jagailah ini, jagailah dirimu ini, Tuhan sudah mengatakan itu tanggung jawabmu. Untuk pengaruh-pengaruh nanti kita akan lihat adanya pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi itu, Tuhan gak akan menjaga itu. Tapi bagaimana respon kita, tanggapan kita dalam menghadapi pesta pora, lalu kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi itu harus kita yang menjaga diri. Harus kita yang jadi filter, saudara. Kita ambil beberapa contoh, saudara. Saudara tahu tentang peristiwa Adam dan Hawa? Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa itu ada di mana, saudara? Ada di Taman Eden. Ada hadirat Tuhan nggak di sana, Bapak Ibu? Oh, penuh, Bapak Ibu, penuh. Ada hadirat Tuhan di sana. Tuhan selalu hadir setiap hari, diceritakan katanya ada yang menceritakan setiap hari dengan Tuhan, ya selalu bersama-sama. Tapi saudara tahu, di sana ada satu makhluk, yaitu ular, yang diizinkan Tuhan untuk ada di Taman Eden. Nah, ular itu siapa? Ular itu adalah sebagai personifikasi atau sebagai gambaran tentang iblis. Diizinkan Tuhan ada di Taman Eden. Dibiarkan. Lalu akhirnya kita tahu bagaimana yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Pada waktu Hawa digodai oleh iblis, apakah Tuhan melarang iblis itu untuk menggodai Hawa? Tidak. Dia izinkan oleh Tuhan. Ya, sampai Hawa itu jatuh dalam dosa dan membawa suaminya Adam, dan akhirnya mereka berdua berdosa lalu diusir dari Taman Eden, dan hasilnya saudara dan saya ada di bumi ini, saudara, karena akibat dosa. Lalu contoh yang lain, kisah yang lain, saudara, adalah Ayub. Saudara tahu Ayub itu adalah orang yang baik hati, orang yang saleh, orang yang berbudi luhur, orang yang selalu memperhatikan keselamatan keluarganya setiap pagi. Kalau anak-anaknya sudah berpesta pora, Ayublah yang membawa korban bakaran kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi saudara, kesetiaan Ayub ini, apakah Tuhan melarang iblis itu untuk menggodai Ayub? Enggak. Pada waktu iblis datang, pada waktu Tuhan tanya kepada iblis, kamu itu dari mana? Lalu kata iblis, habis keliling-keliling, ya, keliling dunia, berputar-putar keliling dunia, saudara. Jadi orang yang kerjanya putar-putar itu kayak iblis mungkin. Enggak. Ya, intermezzo aja. Yang kerjanya dolan aja, saudara. Ya. Nah, di sini ketika dia berkata, apa kamu melihat hambaku Ayub? Ya, saya melihat. Dia itu kaya, dia diberkati luar biasa, dan saya tidak bisa masuk ke area mereka, ke zona mereka, ke keluarga Ayub ini, karena ada perlindungan Tuhan.
Nah ini, ada perlindungan Tuhan. Tapi dalam perlindungan Tuhan itu, apakah Tuhan juga melarang iblis itu untuk menggodai? Tidak. Iblis berkata, karena ada perlindungan Tuhan, maka saya tidak bisa mencobai si Ayub ini. Lalu Tuhan berkata, baik, akan aku cabut perlindungannya. Sekarang kamu boleh lakukan apa saja. Dia adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Lalu Tuhan berkatanya, satu yang tidak boleh kamu lakukan, yaitu jangan ambil nyawanya. Kita tahu semua kisahnya kan, apa yang terjadi kepada Ayub. Anak-anaknya semuanya meninggal, lalu harta bendanya ludes dalam beberapa waktu, dan semuanya habis. Lalu setelah itu apa yang terjadi, saudara? Ayub itu akhirnya kena penyakit bara, ya, borokan, saudara. Dia mengalami sakit yang luar biasa, dan lebih daripada itu istri yang dicintai pada waktu dia kaya akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan Ayub. Ayub tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap mengakui Tuhannya. Dan akhirnya kita tahu dari kesetiaan Ayub ini, Bapak Ibu, berapa kali lipat yang diberikan oleh Tuhan. 2 kali lipat, saudara. Ya. 2 kali lipat Ayub ini menerima berkat Tuhan karena dia setia. Dia sungguh-sungguh dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dia tidak kalah. Dia bisa menjaga dirinya sendiri, saudara. Lalu masih banyak kisah yang lain. Kalau itu bicara tentang manusia-manusia yang digodai oleh iblis, Tuhan berkata, jagalah dirimu. Tuhan Yesus sendiri, saudara, pada waktu dia selesai 40 hari berdoa dan puasa, pada waktu 40 hari dia selesai berpuasa, apa yang terjadi? Iblis membawa Yesus ke padang gurun. Setelah di padang gurun, apa yang dilakukan, saudara? Iblis mencobai Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Waktu itu sedang dalam keadaan lapar. Ya, kalau Nana mungkin langsung dijadikan roti, dipelok. Langsung dimakan, saudara. Ya, tapi Tuhan Yesus nggak lakukan. Lalu dibawa lagi oleh iblis ke hubungan bait Allah. Ya. Iblis berkata, jatuhkan dirimu. Kalau engkau anak Allah, maka malaikat-malaikat yang di surga pasti akan menatang kamu. Benar enggak? Bahwa iblis itu, malaikat Tuhan bisa menatang manusia, menatang kita yang percaya, bisa. Tetapi apakah Tuhan lakukan? Tidak, saudara. Tidak dilakukan. Lalu pada waktu dia dibawa ke sebuah bukit yang tinggi untuk melihat semua alam semesta, kekayaan alam yang luar biasa, untuk melihat itu semua, iblis berkata, kalau engkau mau menyembah aku, maka semua alam semesta ini akan aku berikan. Tapi Tuhan berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Iblis itu menggunakan firman, Bapak Ibu. Hati-hati, saudara. Saudara, jadi jangan terlalu bangga menjadi orang Kristen biasa. Ya, saudara harus rajin baca firman Tuhan. Iblis itu lebih pintar, Bapak Ibu. Iblis itu sudah miliaran tahun barangkali hidupnya. Ratusan ribu tahun hidupnya sebelum kita ada. Kita itu hanya berapa sih? Saya baru 60 tahun nanti, ya bulan Juli. Ya, mungkin saudara lihat ada yang lebih sedikit lah. Nggak ada apa-apanya pengalamannya dengan iblis. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dirinya untuk jatuh dan dia tetap menjaga diri. Masih banyak contoh yang lain seperti Yudas, seperti Petrus. Tuhan tidak biarkan mereka untuk tidak digodai oleh iblis. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau tokoh-tokoh semacam ini diizinkan Tuhan untuk dihadapkan dengan pencobaan ini, nggak mustahil kalau Anda dan saya pun orang yang setia, yang saleh, yang sungguh-sungguh digodai oleh iblis, dicobai oleh iblis. Maka ini berkata kepada kita, maka jagalah dirimu. Artinya hati-hati dengan kita. Kalau secara otomatis keselamatan itu, orang percaya itu bisa secara otomatis selamat, ya, secara otomatis selamat dan langsung masuk ke surga, maka Tuhan nggak berkata jagalah dirimu. Pasti Tuhan
akan berkata, kujaga kamu dari setiap hal, kujaga kamu dari setiap persoalan. Tapi Tuhan berkata apa? Jagalah dirimu. Artinya saudara, kita itu harus menjaga diri kita sendiri. Menjaga diri kita itu harus menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, menjaga diri kita, hati kita, perasaan kita. Amsal pasal 4, ayat yang ke-13, ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu adalah akan terpancar, dari situlah akan terpancar kehidupan. Juga hati kita. Yang harus dijaga diri kita itu kita. Yang menjaga hati kita itu harus diri kita. Bukan Tuhan yang akan menjaga hati kita, kita sendiri. Lah nanti ada perlengkapan-perlengkapan yang akan menjagai kita. Salah satunya kita sedang hari Pentakosta ini kan, itu Roh Kudus. Roh Kudus akan melindungi kita. Tapi keputusan itu tetap ada pada kita. Di dalam menjaga diri kita, saudara, itu tugas kita di luar kesanggupan kita, yang tidak bisa kita atasi, yang tidak bisa kita lewati, itu pasti bagiannya Tuhan. Itu pasti bagiannya Tuhan. Tapi kamu tidak perlu tahu di bagian mana Tuhan itu akan bekerja. Pokoknya Allah itu punya bagian tersendiri kepada kita. Ada perlindungan Tuhan tersendiri yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yang kamu harus lakukan, yang harus saudara tahu, di mana bagianmu dan bagaimana kamu bisa memenuhi. Jadi sikap ini yang perlu kita miliki. Di sini kita melihat tentang kata pesta pora. Ya, balik, mari kita akan lihat dari kata pesta pora. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Pesta pora ini dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, sedikit saya bacakan, saya sampaikan saudara, itu namanya krai pale. Apa saudara? Krai pale. Arti kata krai pale ini tidak bisa dianggap gampang, tidak boleh dianggap sepele. Ini sangat membahayakan saudara. Karena dalam aslinya, kata ini berarti secara etimologi itu arti kata, ya arti kata itu saudara, ilmu arti kata itu adalah sesuatu yang membuat kepala pusing. Itu pesta pora. Kata krai pale itu berarti sesuatu yang membuat kepala pusing. Kata ini sebenarnya lebih terkait dengan orang yang mabuk anggur. Saudara pernah mabuk anggur? Orang yang mabuk anggur itu tidak ada kendali pikirannya. Pikirannya kan pusing, ya ngomongnya ngaco, nggak karuan. Ya bahkan buka baju sampai saudara buka baju nggak sadar, bisa saudara mabuk, muta-muta. Ya istri bisa digampar, anak bisa digampar, saudara. Ya ngomongnya sepanjang jalan mungkin rotos, kalau naik mobil juga membahayakan. Itu orang yang kepalanya pusing, orang yang mabuk anggur. Ini adalah bicara tentang pada waktu zaman dulu. Kalau pesta itu pasti ada anggur. Ya, kalau zaman dulu orang pesta itu pasti ada anggur, minum-minuman. Ya, makanya di perjamuan Kana itu kan ada anggur yang baru, anggur yang lama. Itu kebiasaan itu, ya, itu menjadi kesenangan mereka yang membuat diri mereka mabuk. Dan dalam kacamata kita orang benar, mereka itu adalah orang yang mabuk. Tapi bagi orang yang mabuk nggak merasakan bahwa dia itu sedang mabuk karena kesenangan mereka ini, saudara. Jadi saudara, untuk itulah saudara, menjadi dunianya orang-orang yang suka mabuk, kepalanya pusing dengan itu, tidak memikirkan hal yang baik. Yang dipikirkan adalah yang penting saya senang, yang penting saya happy, yang penting saya enjoy. Orang lain nggak urusan, menyinggung orang lain nggak urusan. Yang penting saya happy, yang penting saya bahagia. Itu yang pertama tentang kata pesta pora. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ada kata kemabukan. Pesta pora dan kemabukan. Kata kemabukan ini bukan hanya mabuk saja, tapi kata kemabukan ini bicara tentang kecanduan. Yang dalam bahasa aslinya itu artinya mete.
Ya, bukan kacang mete loh Bapak Ibu. Kalau kacang mete enak, saudara. Ya, mete ini artinya adalah pada saat keadaan seseorang itu benar-benar parah, ketika saudara dalam keadaan mabuk, lalu keracunan, ya, lalu menjadi kecanduan. Nah, dunia ini dengan segala suasananya, dengan segala keadaannya ini sedang meracuni dunia manusia, Bapak Ibu. Termasuk kita, ya. Tuhan nggak melarang iblis itu untuk menggodai kita. Tuhan biarkan kita. Makanya banyak orang yang akhirnya mereka kecanduan, mereka akhirnya mereka itu keracunan dengan keadaan dunia ini, sehingga banyak orang yang akhirnya menggunakan berbagai cara untuk bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhannya, menggunakan segala hal yang penting mereka bisa puas dalam segala, termasuk dalam pekerjaan, dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam studi. Barangkali sekarang orang-orang itu yang sudah keracunan pikirannya, yang sudah tidak mengenal kebenaran lagi. Kalau kerjaan, dia akan sikut sana, sikut sini untuk mencari prestasi yang baik, cari muka kepada pimpinannya, menjatuhkan temannya, saudara, dijatuhkan oleh orang itu. Jaga jangan Anda orangnya, saudara. Jaga jangan kita orangnya, karena itu sangat berbahaya. Lalu akhirnya setelah kalau sudah itu terjadi akan menjadi kebiasaan kita, akan meracuni pikiran kita. Akhirnya kita berani berbuat sesuatu untuk kepentingannya sendiri, saudara. Nah, ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Tuhan itu tidak membiarkan iblis itu untuk mengganggu perkara-perkara rohani kita. Mereka itu banyak orang yang tidak menyadari, yang tidak memikirkan perkara-perkara rohani. Membiarkan anak-anaknya, ya terserah mau ke gereja, terserah mau doa, terserah mau baca firman, terserah. Ini hari-hari ini Bapak Ibu. Kami sudah berpisah dengan anak-anak, ya baik yang besar, yang sudah punya anak. Setiap hari dengan anak kami itu selalu Zoom, ya kayak Zoom video callan, ngobrol dengan cucu gitu. Puji Tuhan kemarin cucu kami itu menang lomba baby itu saudara, ya ikut lomba menang dia bilang tolong doain ya si Elo mau ikut lomba baby, pentas baby gitu loh. Akhirnya juara 1, saudara, puji Tuhan ya, juara 1. Anaknya memang lucu gitu, saudara. Ya juara 1 gitu. Malah saya nggak tahu, nggak ngomong juara 1. Yang bilang malah jemaat, Pak kemarin Elo juara 1 ya Pak. Apa ya, saya nggak tahu gitu. Ya, saudara, kita harus tetap menjaga hati kita, menjaga hidup kita, kesenangan kita, ya mengikat kita. Mari kita bawa anak-anak kita itu untuk tetap mengenal Tuhan. Ajarkan berdoa, ingatkan untuk terus baca firman Tuhan. Mereka yang sudah tua aja, kami selalu berkata jangan lupa berdoa ya, jangan lupa baca firman Tuhan. Ingatkan ini zaman yang susah Bapak Ibu, ini zaman yang sangat luar biasa, keadaan dunia ini sungguh mengerikan. Kalau kita tidak menjaga diri kita, kita yang akan kena, saudara. Pesta pora ini pasti menunjuk kepada kesenangan-kesenangan dalam kenikmatan. Lalu kata mete ini berbicara soal kecanduan. Orang yang sudah mabuk bisa menjadi kesenangan, tapi lama-lama orang bisa kecanduan. Orang yang sukanya mencuri, itu akan menjadi kesenangan biasa, tapi lama-lama itu bisa keracunan, bisa menjadi kecanduan dalam dirinya, yang akhirnya menjurus kepada dosa. Dosa yang membawa kepada akibat yang harus ditanggungnya. Kalau dari minuman keras dan lain-lainnya, secara harfiah itu membuat seseorang itu bisa keracunan. Lalu saudara, kalau kita seperti orang-orang mengkonsumsi narkoba, orang-orang yang mengkonsumsi hal yang lain itu, mereka itu adalah banyak orang yang sudah menjadi kecanduan. Ya, sudah sakau, sudah terikat dengan hal seperti itu. Seandainya kalau kita baca di dalam Filipi, sana mengatakan janganlah kau mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus.
Ini yang harus kita miliki, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia dengan segala suasananya ini sedang diracuni oleh kuasa iblis. Banyak orang Kristen yang ke gereja, banyak orang Kristen yang menjadi aktivis, bahkan menjadi pembicara, pendeta. Mereka banyak yang tidak merasa sedang ada keracunan, saudara. Termasuk kita kadang-kadang nggak merasa bahwa iblis itu sudah memberikan racun dalam pikiran kita. Kita sudah sampai terkontaminasi pikiran kita antara yang rohani dengan yang jasmani, antara Tuhan dengan pekerjaan dan sebagainya, saudara. Iblis itu akan merasuki kita, meracuni pikiran kita, mete kepada kita. Ketika seseorang mungkin merasa dihormati, orang harus dihargai, kalau nggak dihormati, kalau nggak dihargai dia akan marah, saudara. Sehingga saudara kalau dia punya posisi, dia sakit, orang itu harus menghargai dia. Oh kasihan ya dia ya, oh dia sedang begini. Kalau enggak orang itu marah. Nah ini pasti sudah mete, sudah keracunan pikirannya. Dia merasa harus dianggap penting dari yang lain, ya itu sudah keracunan, saudara. Ya banyak hal yang bisa untuk meracuni kita, termasuk uang. Hati-hati, saudara. Uang ini meracuni kita, Bapak Ibu. Ya, saudara boleh cari uang dari pagi sampai malam, tapi jangan sampai uang itu mendikte kita, mengikat kita. Karena uang bisa meninggalkan istri, anak-anaknya, lalu karena uang orang bisa menggunakan cara yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik. Karena uang, saudara, bisa terjadi pertengkaran. Karena uang bisa terjadi pembunuhan. Tapi dengan uang ini, saudara, jangan sampai kita meracuni. Kalau sudah sampai seperti itu adalah sudah keracunan uang. Jadi hati-hati Bapak Ibu, nggak punya uang, bisa orang kalau yang sudah keracunan bisa cari uang dengan cara apa saja. Bisa merampok, bisa menipu, bisa berbohong, yang penting dapat uang. Tapi karena uang yang banyak juga bisa berbuat dosa, bisa berbuat zina, lalu bisa mengatur orang lain, menyakiti orang lain dengan uang itu. Jadi hati-hati, karena uang itu bisa meracuni hidup kita. Lalu yang ketiga, itu adalah kepentingan dunia. Kepentingan dunia itu dari kata merimnais, biotikais. Merimnais biotikais ini adalah menunjuk kepada kekhawatiran. Ya, merimnais biotikais itu kekhawatiran atau kecemasan dengan dunia. Saudara mungkin berpikir begini, aduh anak-anak saya itu gimana ya besok ya. Nah ini kita mulai khawatir, saudara mulai bingung, ya, mulai pusing sana sini. Ya kita nggak boleh khawatir dengan keadaan apapun, saudara. Yang penting saudara punya tanggung jawab. Orang yang bekerja keras, orang yang berusaha pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa menyiapkan masa depan saudara, ya seperti kami, saudara. Kami selalu siapkan anak-anak untuk studi itu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya saya nggak ingin seperti zaman saya, waktu saya studi kekurangan ini dan itu. Anak-anak jangan sampai dia kumpulkan, pokoknya begitu bayaran SPP siap, bayar SPP, untuk bayar kontrak siap, sudah disiapkan, bayar kontrak dan sebagainya. Anak-anak harus disiapkan untuk masa depannya. Ya jangan asal-asalan, saudara. Anak-anak tidak perlu sekolah, jangan, saudara. Zaman ke depan sana itu semakin canggih. Zaman ke depan itu semakin pintar. Ya, meskipun Bapak Ibu orang kaya, jangan sampai memberikan kekayaan kepada anak-anak yang tidak bisa bertanggung jawab. Anak-anak yang mendapatkan warisan kekayaan dari kita yang tidak bertanggung jawab, warisan itu bukan menjadi berkat bagi anak kita, tapi bisa menjadi laknat. Dengan warisan itu anak itu bisa jadi malas, dengan tidak bisa mengelola keuangan itu, uang itu akan habis. Sedangkan dia tidak sekolah, tidak punya dasar ilmu yang dimiliki, maka kedepannya dia tidak punya tanggung jawab apa yang dilakukan. Ya kita mungkin tidak bisa mewarisi hal yang banyak, tapi paling tidak pendidikan yang bagus kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita pun, kalau toh kita nggak bisa memberi, anak kita bisa cari sendiri. Warisan iman ini yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Ya, semangat kita supaya lihat ini loh, papa bangun pagi-pagi bekerja, jangan kerja sehari di rumah,
sehari libur pergi ke kantor, nanti 2 hari di kantor, 3 hari di rumah nganggur. Wah, anak-anak itu akan malas juga, saudara. Ya, rajin cari duit, rajin cari uang, rajin berdoa. Tuhan berkata, jagalah dirimu. Jagalah dirimu, saudara. Kita yang harus menjaga, kita yang harus waspada. Jagalah dirimu ini artinya, saudara, bahwa kehidupanmu yang akan datang itu tergantung dari Anda. Jagalah dirimu itu artinya perhatikan kebutuhan rohanimu. Jangan hanya sibuk cari duit, tapi sibuk cari kebahagiaan rohani Anda, berkat damai sejahtera dalam rumah tangga Anda. Jadi jagalah dirimu itu bukan hanya untuk kita, Tuhan menjaga kita, tapi mari kita juga jaga keluarga kita. Keluarga kita itu aset yang besar, yang mulia, yang Tuhan percayakan kepada kita. Kami selalu menjaga anak-anak kami dengan doa, ya, dengan nasihat, dengan terus mendukung untuk anak-anak itu maju, semangat, bergairah. Selalu kami tanya, gimana keadaan mudik, gimana, sudah makan belum, kamu doa sudah belum, sudah ke gereja belum. Ya, saudara harus tanyakan itu. Pagi hari, ya Pak Hari kan masih di rumah semua ya, anak-anaknya yang di Australia itu. Ayo nak doa, kalau sudah doa dulu. Ya mau makan ajarilah berdoa. Ya mau sekolah ajak dia berdoa supaya dia merasakan Tuhan menyertai. Karena yang bertanggung jawab akan diri kita itu adalah kita. Ya, yang lainnya itu tanggung jawab Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Dalam perlindungan Tuhan hari Pentakosta ini kami sedang berdoa dan berpuasa bersama-sama minta kepenuhan Roh Kudus. Artinya bukan minta Roh Kudus Bapak Ibu, minta kepenuhan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu bisa penuh. Bapak Ibu di sini ada gelas ini. Ini airnya tingkat segini. Tadinya ada segini. Saya minum berdua sama Ibu air hangat ini. Ya, ini tinggal segini. Nah, Roh Kudus itu seperti ini sebenarnya harus penuh terus dalam hidup kita, tapi bisa kurang. Kenapa bisa kurang? Karena ada pesta pora, ada kesenangan sendiri, ada hal-hal yang lain yang membuat rohani kita itu kurang. Lah, yang kurang ini harus kita isi, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mengisi kerohanian Anda dengan baik, maka hati, lubuk hati saudara yang kosong ini akan diisi oleh dunia, akan diisi oleh iblis, sehingga yang masuk itu saudara yang memenuhi kita, sehingga itulah yang akan keluar dari mulut kita. Kalau mulut kita keluarnya hal yang jahat, yang jelek, keluarnya pun akan jelek, akan menyakiti orang, akan menyinggung orang, akan melukai orang. Maka saudara mari kita belajar supaya hati bejana hidup kita itu diisi dengan kebenaran-kebenaran itu. Maka saudara yang keluar meskipun saudara dihinakan berkata puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan baik. Ya, mungkin cara ditipu di ini, saudara hanya senyum, tidak apa-apa. Tuhan pasti tolong saya lagi. Tuhan akan berkati saya lagi. Itu pasti yang akan terjadi. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan mengucap syukur. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau akan memberikan roh hikmat kepada kami semua. Kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa, tapi orang Kristen yang selalu menjaga dirinya, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga mereka bukan hanya orang yang diselamatkan, tapi orang-orang yang pantas menerima kemuliaan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hari Tuhan akan datang, hari Tuhan akan tiba, supaya kami semua bersiap sedia, supaya mempersiapkan diri kami. Karena waktu itu tidak tahu, tapi suatu saat Tuhan akan datang. Maka tolonglah kami semua Tuhan, agar kami semua memahami Tuhan, betapa kami hidup ini hanya sementara dan hanya singkat, supaya kami semua memperhatikan hidup kami, dan supaya kami semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari Ibu Pungki. Luar biasa. Kami punya Allah yang terus bersama-sama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
menerima berkat yang berlimpah-limpah dari-Mu Tuhan. Biarlah dari berkat ini Tuhan kami mampu menghandle, kami mampu memanage Tuhan. Berkat apapun Tuhan, apalagi berkat rohani Tuhan, biar kami mampu menjaga diri kami sendiri Tuhan. Mari Tuhan, untuk itu kami membutuhkan Roh Kudus yang memimpin kami, agar terus menegur kami pada saat kami salah, agar terus mengembalikan kami pada saat kami berjalan di jalan yang salah. Terima kasih Roh Kudus yang manis, firman-Mu yang luar biasa, yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah terus firman-Mu ini menjadi pegangan hidup kami. Biarlah kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mampu merenungkan firman-Mu. Bukan hanya merenungkan saja, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bukan hanya diberkati, tapi kami mau menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Olehnya Tuhan, mari terus kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Keadaan kami, kehidupan kami, pribadi-pribadi, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati hamba-Mu. Kami semua memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Harun dan Ibu Tuhan, yang sudah melayani kami pada pagi hari ini, pelayanan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus Engkau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu yang luar biasa, dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Baik melalui Zoom, baik di gereja, dan bahkan berdiri dimanapun saja menjadi berkat. Dan kuasa-Mu Engkau curahkan bagi hamba-Mu Tuhan, Pak Harun dan Ibu. Terima kasih Tuhan, supaya kuasa-Mu bisa digunakan dan menjadi berkat, menjadi mujizat dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga keluarganya Tuhan, anak cucunya Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberikan kekuatan ekstra, memberikan kemampuan ekstra, keteguhan iman Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang mampu melakukan ini bagi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu juga mampu menjaga diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh Engkau. Pak Harun butuh Engkau, Ibu Eti butuh Engkau, anak-anak cucunya semua membutuhkan Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau percayakan kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah nyatakan bagi hamba-Mu ini berkat yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Hari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, dalam masa pemulihan dari pasca operasi, kami mengucap syukur Tuhan, berangsur-angsur semakin membaik. Kami bersyukur, kami percaya, kami beriman, Engkau sudah memulihkan. Dan lumut-lumut itu tidak akan bersarang lagi. Tapi total, sempurna, Engkau pulihkan dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan, terima kasih. Pakai Pak Hari juga sebagai alat-Mu Tuhan, yang terus menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan YouTube. Bagi semua orang yang mendengarkan firman-firman yang ditaburkan. Bagi kami yang boleh melayani melalui YouTube ini Tuhan. Melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih. Berkati terus Pak Hari. Dalam segala halnya Tuhan. Pak Hari, istrinya, anak-anaknya Tuhan. Mari semuanya. Mamanya Tuhan. Mari semuanya Tuhan. Berkati Tuhan. Kesehatannya, kekuatannya Tuhan. Terima kasih. Kalau Pak Hari saat ini Tuhan memasuki masa pensiun Tuhan, mari Engkau tetap memberkati dengan cara-Mu Tuhan. Engkau berikan Pak Hari kekuatan dalam melakukan layanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tanggung jawab di dalam keluarganya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mempertemukan kami dengan Pak Hari. Olehnya Tuhan, mari Tuhan untuk New Life Zoom ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk bergandengan tangan. Saling menopang, saling mendoakan Tuhan. Saling memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar New Life Zoom ini tetap berjalan dengan eksis dan akan menjadi berkat karena melalui YouTube yang dilakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu yang terus melayani Engkau Tuhan. Kami menjadi hamba-Mu yang terus mampu melakukan apa yang Engkau utus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Berkati terus Pak Hari, berkati terus Pak Hari. Tuhan, terima kasih. Juga saat ini Tuhan kami berdoa, di tengah-tengah kami juga hadir Ibu Rita Semorang Kriyakup itu setia Tuhan. Pagi malam beliau hadir untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk menimba, untuk memenuhi kerinduannya dalam mengenal Engkau lebih dekat melalui firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah firman ini nanti bukan hanya didengar, tapi dilakukan oleh Ibu Nita Tuhan.
bahkan pelayanannya sudah untuk mengelola yayasan yatim piatu Tuhan. Engkau memberkati di sana Tuhan, supaya anak-anak di sana bukan hanya anak-anak yang menumpang saja, tapi mereka juga akan menjadi berkat. Mereka juga akan dipakai sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengelola Bunita memimpin ya, untuk staf yang di sana Tuhan, mari Tuhan Yesus mampukan Bunita Tuhan. Semua itu karena kehendak-Mu Tuhan. Olehnya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Kau berkati seluruh keluarga besar Bunita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan, tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak yang luar biasa. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau berkati semuanya. Kami yang ada di dalam Zoom ini yang tidak hadir maupun yang hadir saat ini. Juga Tuhan untuk Bunana Tuhan, saudari kami Tuhan, mari Tuhan, dia juga begitu setia hadir setiap pagi dan malam. Oleh karena Tuhan, mari berkati Bunana Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhannya, apapun yang menjadi pergumulannya, kami beriman, kami percaya Engkau mencukupkannya semuanya. Bahkan calon pasangan hidupnya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah menyiapkan, Engkau sendiri memberikan bagi Bunana anak Tuhan yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, terus pakai Bunana sebagai alat-Mu dalam kondisi apapun, dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kekuatan, kemampuan, juga kesehatan. Terima kasih ya Aba ya Bapak. Juga di sini hadir Bapak Aris Sarwono Tuhan. Mari Tuhan, siapapun dia Tuhan, dia juga anak-Mu Tuhan. Oleh karenanya mari Engkau berkati, berkat yang luar biasa Engkau curahkan bagi Pak Aris Sarwono dan seluruh keluarganya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, bukan hanya sebagai pendengar yang pasif, tapi biarlah sebagai pendengar yang aktif, karena dia juga sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena-Mu. Kalau pagi ini kami datang karena terpikat oleh-Mu Tuhan, terpikat oleh kasih setia-Mu. Terima kasih Engkau sudah setia, Engkau cinta kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami juga membalas kasih setia-Mu ini Tuhan. Hanya dengan sujud menyembah, hanya dengan taat dan setia, hanya dengan menjaga diri, menjaga hati Tuhan. Itu karena Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih. Dan mari Roh Kudus yang manis, Engkau bukan hanya akan memberkati, memimpin kami yang hadir di dalam Zoom ini saja, tapi Engkau juga memberkati semua saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi ini. Dan saudara-saudaramu yang selalu membagikan berkat bagi kami Tuhan. Menjadi berkat di dalam Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat mereka Tuhan. Seluruh anggota New Life dan juga hamba-hambamu Bapak Nelson, tolong Tuhan yang terus bekerja keras untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pakai dia sebagai alat-Mu sehingga banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mencari Tuhan Yesus dan mendapatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai dia sebagai alat-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu juga Bapak Pendeta Handoyo Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Juga Bapak Evangelis Evrianto, Bapak Pendeta Liman, Bapak Pendeta Edi Zakaria, Ibu Repta. Mari Tuhan, biar Engkau sendiri terus hadir di dalam kehidupannya, biar semuanya menjadi kekuatan karena Engkau bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu ini. Juga Ibu Adeline Mindoan Tuhan, mari Tuhan Kau berkati Tuhan, yang Ibu Adeline ini akan menyampaikan firman-Mu nanti di hari Sabtu Tuhan. Kau berkati. Juga Ibu Eti Tuhan, mari Tuhan yang juga akan menyampaikan firman-Mu melalui Zoom ini. Kami semua memberkati dan menopang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai terus Ibu Eti Tuhan, bukan hanya sebagai pemimpin pujian, pendoa, tapi juga untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami yang belum bisa menjumpai kembali Bapak Pendeta Stevi Tuhan, mari Tuhan dimanapun berada, Engkau jangkau dia. Beliau Engkau urapi, Engkau pakai Tuhan. Dimanapun berada, terima kasih Tuhan, keluarganya. Dan Bapak Pendeta Sony Zakaria Tuhan, mari Tuhan, beliau tidak bersama kami. Tapi kami rindu, terus Engkau menyertainya. Dan kami sudah mengimani, Engkau sudah menyertainya. Pembangunan gereja yang saat ini sedang dilaksanakan, mari Engkau campur tangan-Mu Tuhan. Untuk biaya yang dibutuhkan, Engkau cukupkan Tuhan. Bahkan berlebih
bahkan berlimpah Tuhan, sehingga gereja ini, gerejamu, rumahmu Tuhan, menjadi gereja yang luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menangkap jiwa-jiwa, untuk memberkati jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang dibutuhkannya Tuhan, material-material, dana-dana yang dibutuhkannya, Engkau sendiri yang melengkapinya Tuhan. Karena ini milikmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat kepada Pak Sony. Engkau tambah-tambahkan kemampuan kepada Pak Sony dalam menggembalakan gereja ini. Tidak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan gereja ini membutuhkan, memerlukan peralatan musik. Mari Engkau sendiri yang memperlengkapinya semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peralatan musik penting bagi kami Tuhan, untuk menyenangkan hatimu, untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan bahkan Engkau akan mengirimkan pemain musik yang handal, yang penuh dengan urapan. Engkau sendiri yang memilih dan Engkau sendiri yang akan menempatkan para pemain musik ini Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu, para pemain musik yang takut akan Allah. Biar menjadi berkat bagi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya yang boleh terjadi atas hidup kami Tuhan. Dan untuk hamba sendiri, hamba serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan, keluarga kami. Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah banyak memohon, kami sudah banyak meminta, kami sudah banyak berdoa Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami beriman, kami percaya Engkau menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jawaban itu ya, dan tidak semuanya baik. Dan semua berasal dari Engkau adalah baik. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, kami sudah mendapatkan jawaban doa-doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini, untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti Zoom ini dan kami boleh menerima berkat firman-Mu. Bapa di surga, biarlah itu boleh kami lakukan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk doa-doa syafaat yang telah dinaikkan Ibu Pungki. Kami percaya Tuhan juga Engkau berserta dengan Ibu Pungki. Di dalam segala permasalahan, problema, di dalam keluarganya, kesehatan, Engkau semua yang akan memberi dan yang terbaik bagi Ibu Pungki. Amin. Tuhan, saat ini kami ingin membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, baik pucuk pimpinan yang teratas Pak Joko Widodo dan Pak Maruf. Biarlah Engkau berikan tambah-tambah hikmat-Mu, sehingga ya boleh memimpin negara dan bangsa kami ini dalam damai dan sejahtera. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membentuk pemimpin-pemimpin kami ini untuk taat dan takut akan Tuhan. Tolong Tuhan, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami rindu Tuhan untuk jajaran kabinet-kabinetnya juga. Setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan boleh menjadi terang-Mu Tuhan, sehingga segala apa yang Kau inginkan boleh tersampaikan di dalam lingkungan pekerjaan mereka, dan kami sebagai rakyatnya boleh menerima dampak yang indah daripada pemerintahan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI Polri kami yang menjaga keamanan bangsa dan negara kami ini, baik yang ada di pelosok-pelosok daerah yang meninggalkan keluarga mereka, Tuhan berada dengan pribadi mereka lepas pribadi. Engkau yang akan memberkati dan melindungi. Tuhan, segala hal yang boleh bangsa dan negara kami planningkan untuk ke depan, biarlah Engkau yang membentuk untuk segala sesuatu yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai pelayan altar, baik yang ada di pusat-pusat perkotaan, baik yang sedang merintis di pedesaan, di pelosok-pelosok daerah. Tuhan, tolong Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau berada dengan mereka. Kebutuhan dan pergumulan yang mereka hadapi, Engkau lebih tahu. Engkau yang sanggup menyelesaikannya, Engkau yang sanggup memberkatinya. Berkati Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan senantiasa ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kebutuhan-kebutuhan pelayanan, baik di dalam hal untuk memperluas misi-misi mereka, biarlah mereka boleh tetap bergantung pada Tuhan dan Tuhan yang memberkati senantiasa. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, baik yang negara-negara superpower, negara-negara yang sedang pertikai. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan mereka untuk pengertian, membentuk mereka untuk lebih dengar-dengaran akan Engkau. Tuhan, tolong supaya setiap anak-anak-Mu hanya berserah kepadamu dan Engkau
yang bisa membentuk untuk kami dapat menerima dan tidak mengeraskan hati. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Tuhan kami minta kepadamu pada pagi hari ini. Sebentar kami semua akan berpisah. Kami akan melakukan aktivitas, ada yang mau bekerja, berusaha, berbisnis, ada yang melakukan aktivitas yang lain mungkin untuk anak-anak kami yang hari ini akan studi. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, dan damai sejahtera dalam rumah tangga kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh diberkati untuk doa pagi pada pagi hari ini. Terbungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan, yaitu berkat keselamatan yang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan senantiasa memberkati dan menyertai saudara sekalian, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih